Metode perekrutan kelompok radikal lewat jejaring media sosial dengan sasaran utama generasi milenial kian marak pada masa pandemi. Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan pendekatan baru yang lebih kreatif dan inovatif melalui sosial media. Pada masa pandemi, metode perekrutan anggota baru kelompok radikal lewat jejaring media sosial semakin masif dengan sasaran utama generasi milenial. Pengamat terorisme UI, Ridwan Habib mengatakan, perekrutan terhadap milenial digemari sebab anak muda masih dalam fase pencarian identitas diri, sehingga mudah dipengaruhi. Hanya merekrut milenial enggak, cuma memang begini. Nah, jadi artinya daripada adu cepat blokir buka, lebih baik adu konten. Makin banjir konten positif, makin banjir konten kedamaian, makin banjir kreatif Pancasila yang dikemas secara kreatif. Aku yakin ini akan menekan simpati adik-adik milenial kepada gerakan-gerakan sesat seperti pro ISIS ini. Lebih lanjut, Ridwan mengatakan kewaspadaan terhadap lingkungan sosial harus terus ditingkatkan di masa pandemi. Perangkat wilayah RT dan RW harus proaktif mendata warganya, termasuk profesi hingga latar belakang keluarga. Selain itu, peran organisasi keragaman dan tokoh publik yang relevan juga bisa lebih dimaksimalkan dalam membuat konten positif non-kreatif untuk menarik perhatian generasi milenial melalui ruang-ruang dakwah dan informasi di media sosial. Beberapa aksi terorisme yang terjadi belakangan di tanah air menunjukkan generasi milenial menjadi sasaran utama radikalisme dalam perekrutan teroris. Simak bagaimana generasi milenial melakukan pencegahan terpapar dan menyebarkan konten radikalisme. Generasi milenial dikaitkan dengan kejadian terkait aksi teroris di tanah air dalam beberapa hari belakangan ini. Generasi milenial menjadi sasaran utama radikalisme, direkrut untuk menjalankan aksi teror. Pelaku penyebar paham radikalisme diduga memanfaatkan jejaring media sosial dan situs daring untuk menyebarkan konten-konten yang mengarah pada perekrutan simpatisan radikal dan terorisme. Berikut penilaian sejumlah milenial di DKI Jakarta terhadap aksi teror dan radikalisme dan bagaimana pula menangkalnya. Ikuti pendapat milenial berikut ini. Kalau saya pribadi yang apatis sih, nggak peduli gitu. Karena emang ya saya bisa membedakan, mungkin buat yang lain lebih kritis terhadap sesuatu, jangan apa-apa tuh ditelan aja informasi. Kalau bisa cari 1-2 informasi pembanding biar kita bisa tahu benar atau enggaknya gitu. Nggak mudah terprovokasi itu lebih utama. Kalau aku sih kayak jarang buka sosmed gitu karena aku lagi fokus untuk belajar untuk masa depan aku kayak aku harus fokus ke yang harus aku cari gitu dan kurang-kurangin sosmed gitu karena sosmed juga kadang tuh jahat gitu loh, bikin kayak buang waktu, nggak bikin nggak ingat kalau kita tuh nanti di depannya nggak apa-apa sosmed gitu loh. Jadi harus kayak fokus aja ke diri kita, ke nantinya kayak gimana gitu loh. Untuk nantinya kayak kita mau jadi apa sih, jangan fokus sama sosmed yang belum tentu tujuan kita gitu. Yang penting pinter-pinter pilih guru pengajian aja gitu. Kemudian sering komunikasi sama orang tua, itu yang penting gitu. Jangan misalnya kita pengen belajar ngaji sendiri tapi tanpa ada komunikasi dengan orang tua. Jadi kalau kita komunikasi dengan orang tua, kita bisa setidaknya ada yang memfilter kita sendiri. Lalu kalau misalkan yang sekarang kan yang dikhawatir adalah sosial media. Kalau lagi pandemi gini kan mau nggak mau kita juga lebih sering di rumah sendirian segala macam. Nah, sosmed sih sebenarnya jangan ngeliat yang aneh-aneh sih, ngeliatnya yang positif-positif aja sebenarnya. Sama lakukan hobi sih sebenarnya. Jadi nggak yang terlalu stressful gitu. Kadang-kadang kan yang bikin stressful itu akhirnya nggak terlalu jernih gitu pikirannya gitu. Jadi lebih keep in touch sama teman-teman aja sih, sama jangan yang ngeliat yang aneh-aneh gitu.
Beruntunglah generasi milenial yang memiliki komunikasi yang baik dengan orang tua, yang mendapatkan pengawasan dan pemahaman yang benar dari kegiatan anak-anak muda di media sosial. Generasi milenial dituntut untuk melakukan pemeriksaan dan mencari sumber informasi pembanding jika menemukan informasi yang memiliki tendensi keliru. Diharapkan anak-anak muda tidak mudah terprovokasi dan menyebarkan konten yang dibuat dari kelompok-kelompok radikal. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Robikin M. Has, menilai pendidikan yang diterapkan di Indonesia masih kurang mengharmoniskan hubungan agama dan negara. Hal itu menyebabkan masih banyak orang yang terpapar virus radikalisme. Pendidikan di Indonesia dinilai masih kurang mengharmoniskan hubungan agama dengan negara sehingga bisa menjadi penyebab banyak orang dengan mudah terpapar virus radikalisme. Hal itu disampaikan Ketua Tanfiziah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Robikin M. Has, dalam diskusi daring yang berlangsung pada 3 April. Robikin menuturkan bahwa saat ini dunia pendidikan secara umum belum mensinergikan aspek teologi, ritual, dan moral. Robikin menambahkan pendidikan umum di Indonesia masih menonjolkan aspek teologi dan ritual dibandingkan pendidikan moral. Dan ia berharap ke depannya ketiga aspek tersebut dapat dikelompokkan dalam klaster pendidikan agama. Kegagalan dari sistem pendidikan kita, termasuk dalam konteks agama, itu adalah tidak mengajarkan bagaimana mengharmoniskan hubungan antara agama dan negara. Ini kekeliruan pertama. Maka di lembaga pendidikan umum itu marak orang yang terpapar virus radikalisme karena mereka tidak punya latar belakang pendidikan agama yang cukup, lalu mimpi segera bisa masuk surga dan melalui cara-cara yang instan disesatkanlah sehingga tidak sampai seperti itu cara pemahamannya. Aksi radikalisme kembali ramai diperbincangkan di tanah air dengan munculnya 2 kasus dalam rentang waktu pendek. Kejadian pertama adalah pemboman gereja Katedral Makassar pada Minggu 28 Maret, disusul penyerangan Mabes Polri pada Rabu 31 Maret. Ancaman keamanan kembali terjadi pada Sabtu 2 April malam, saat penemuan benda mencurigakan di halte Melawai tak jauh dari gereja Efata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski polisi menyebutkan tidak mengandung rangkaian bom.